Sebelum kita melakukan kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa dulu sesuai kepercayaannya masing-masing agar kita tetap diberikan kelancaran, Amin. keselamatan, kesehatan, tidak kehilangan apapun dan tidak terjadi apapun. Semoga perjalanan ini lancar sampai bisa pulang kembali. Berdoa dalam hati masing-masing sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Jiwa muda berkelana, deng deng Hari Kalunggu. Oke, ini sekarang kita lagi ada di pos 1, tepat banget di jam 12:57 di ketinggian 775 meter di atas permukaan laut. Mungkin akuratnya seperti itu. Jadi pos 1 namanya tuh Pasir Waru. Konon katanya dinamain Pasir Waru karena di sini ada tumbuhnya pohon waru seperti itu tuh. Meskipun ini di sini banyak banget pohon pinus, tapi nggak tahu kenapa bisa dinamain Pasir Waru. Oh ya, Pasir Waru tuh kalau misalkan emang di bahasa Indonesianya tuh adalah bukit. Namun kalau misalkan emang di bahasa Sundain itu tuh adalah pasir. Pasir itu tuh sebenarnya bukit, cuman kalau di Sunda pasir. Jadi namanya Pasir Waru gitu. Mang Ai, Mang Ai itu ini sebenarnya pendakian keberapa sih sama saya? Kalau nggak salah setelah pertemuan pertama di Merbabu di bulan Oktober tahun kemarin tuh, kalau nggak salah sih ke-8 atau ke-9, ke-8 kayaknya. Ke-8. Pertama kita ketemu di Merbabu, udah itu lanjut ke mana sih? Dari Merbabu lanjut ke Pepandayan. Oh, Pepandayan. Itu tuh masih sama halnya dengan open trip ya? Pendakian-pendakian Masih. kemarin kita seringnya tuh open trip. Kalau misalkan emang pendakian kayak gini 6 orang, 5 orang baru pertama kali Baru berarti. pertama kali sekarang. Baru pertama kali. Carrier pun mungkin sekarang Sedikit lebih berat dibanding open trip. berarti lebih enak open trip. Lebih enak open trip. Lebih enak open trip karena emang banyak uang manis kalau open trip. Nah, itu sementara saya kan orang tuh kayak orang senang, kalau kata bahasa nama orang yang sering senang diri. Untuk mengenai pekerjaan Mang Ai sendiri ini tuh sering banget naik gunung atau misalkan emang kerjanya naik gunung atau ada kerjaan lain gitu? Kalau misalkan kerja di gunung, iya juga kerja di gunung, nyari kerjaan di gunung, nyari duit di gunung, iya. Cuman tapi lebih kayak sekarang tuh kayak ke, kalau dibilang bisnis ya. Karena saya sendiri pun di rumah, di Sumedang lah khususnya, buka alat rental outdoor sih. Jadi kalau misalkan dari Senin sampai Jumat kalau nggak ada orang yang naik gunung, paling di rumah. Disebut rumah, ya rumah, disebut toko tetap di rumah, tapi ingin membuka toko tapi masih di rumah gitu. Wah, semoga kedepannya bisa buka toko di pinggir jalan. Amin. Dan gede juga ya? Amin. Semoga. Untuk perjalanan sendiri ya, kemarin kan rencananya kita mau ke Tampomas. Kalau misalkan emang ke Tampomas berarti otomatis dong kita dari Tasik, gua, Oki, Mumu, sama yang lainnya juga berarti berangkat ke Sumedang. Tapi karena emang ada salah satu hal tertarik ke Gunung Galunggung, yang ini tuh adalah kita ngajar puncak Dingding Ari. Perjalanan dari Sumedang sampai ke Tasik sekitar berapa jam? Seharusnya mah cepat, kalau misalkan dari Sumedang Tasik dulu baru bisa nyampe 4,5 jam lah. Cuman kan kemarin ke Garut, jemput temen dulu kan, Anggia dulu jemput Anggia dari Sumedang ke Garut 2 jam. Dari Garut ke Tasik 2,5 jam, dari Tasik kota ke rumah Bapak sejam. Itu yang lama. Dari rumah saya ke sini 2 jam lebih. Lebih. Ada. Soalnya tadi kan kita ke bawa flashlight dulu, bawa itu dulu, bawa ini dulu kan.
Di pos 2 kayu PR. Kenapa dibilang kayu PR? Gak tahu juga sih. Kayaknya kayu P-nya pinus, R-nya gak tahu. PR tuh emang pinus, bahasa Sundanya PR. Hah? Emang ya? Iya. Ya. Oke, ini sekarang kita tiba di pos 2. Nama posnya itu adalah kayu PR. Kayu PR itu kalau misalkan emang di bahasa Indonesia adalah pohon pinus. Dikarenakan emang di pos 2 masih sekitaran pohon pinus, jadi hasilnya kayu PR untuk pos 2. Ini kita di pos 2 tuh ada gubuknya Abah Toteng ya? Ya, ini kita lagi istirahat sebentar, paling sekitaran 5 menit sampai 10 menit mungkin. Ini kita istirahat dulu, lalu udah ini kita lanjut jalan ngejar pos 3. Sekarang jam berapa sih, Mu? Jam 1.43. Ini masih jam 1.43. Kemungkinan sampai di pos 3 jam berapa? Antara 1 jaman lah. 1 jaman dari sini. Ya katanya 1 jaman dari sini, soalnya Mumu udah pernah ke sini. Nu lanco kartu teh. Aipek teh pernah minjem kana dana merenang. Tadi bayar Ka injem jiga nama sabaraha? 40.000. Atuh bayar daripada di teleponan. Da mih teu dimereng injem deui cenah genan. Mih hese nginjem deui. Eh, Ujug-ujug diinjemkeun tanpa minta. Oke, ini kita baru mau lanjut ke pos 3 dari pos 2. Cuman cuacanya itu panas banget. Asli, mana vegetasinya tertutup, udah itu cuacanya panas, ditambah lagi anginnya emang cuman selewat-lewat doang. Jadi yang bikin lelah tuh ini sebenarnya. Kalau untuk dari trek masih dibilang nanjak sih ya nanjak, cuma nggak terlalu ekstrim juga, masih agak landai-landai dikit lah. Tapi cuacanya benar-benar parah. 2:30 sekarang jam 2, lebih 26. Mantap. Ya ini tuh tepat banget jam 3 sore. Ini juga lagi berhenti, kebetulan lagi di pos 3 juga. Sambil masih kedengar suara azan. Ini kita di ketinggian 1071 meter di atas permukaan laut. Kita perlu berjalan lagi mengejar puncak di ketinggian 2168. Jadi kita perlu berjalan sekitar 1097 meter vertikal ke atas. Pos 3 kenapa dinamakan saung? Ya karena emang ini kita lagi di saung. Ya mungkin di pos 3 juga emang ada gubuk kayak gini, jadi akhirnya dinamain saung. Kalau misalkan emang bahasa Sunda kan saung.
Gitu. Oke Mu, lu tuh asli warga sini ya? Iya, saya warga asli sini. Warlock dia tuh Warlock. Wah, bisa disebut warlock juga gitu. Banyaknya mungkin tahu untuk pos 3 ini dulunya seperti apa sih? Karena kan kamu dulu pernah naik ke sini tahun 2000 berapa? 2020-an lah pertama naik tuh. Itu belum banyak banget yang naik juga ya? Sama Wah, sekarang itu kan emang belum banyak baru yang naik. dulu baru pembukaan banget gitu. Belum booming banget. Pas pembukaan juga banyak yang naik. Dulu pas di sini di pos 3 dulunya ini taman. Mungkin sekarang kurang pengurusnya atau gimana, nggak tahu lah. Pokoknya di sini taman enak banget lah. Tapi Banyak yang camping ground juga gitu. tapi dari dulu emang udah ada ininya gitu. Udah ada gitu. Cuman Udah emang depan sana taman. taman. Banyak bunganya. Hmm. Sekarang jadi ilalang, nggak tahu tuh. Udah lama juga. Nggak ada yang ngurus. Kayaknya gak ada yang ngurus. Iya. Batoteng juga udah tua gitu ya, ngurus juga. Emang udah umurnya juga emang bener udah tua. Jadi tadi juga kan bilangnya emang jarang naik sekarang nih karena kan emang capek katanya gitu. Ditambah lagi ada kerjaan mungkin di bawah. Ya, terus banyak kerjaan juga dianya di bawah gitu. Iraha karek di hiji tadi. Tujuh rumah. Hiji kan hiji emang tadi. Itu sepotong ini mah. Sok ngelulung. Oke, ini setelah kita istirahat 10 menit, ini kita mau lanjut lagi ke pos 4. Dari pos 3 jalan ke pos 4, gak tahu estimasinya berapa menit sih Mu? Berapa? Ke pos air 2 jaman lah. Ke pos air tuh 2 jaman. Pos air kan ada di pos 6, ini kita baru di pos 3. Mantap. Kita udah tiba di pos 4, tepat banget di jam 4 pos 4. Nama posnya itu adalah Pasir Gebar. Untuk pos 4 sendiri kenapa bisa dinamain Pasir Gebar, Mo? Nah, kenapa dinamakan Pasir Gebar? Karena kalau diinjak kita tuh terasa Bergetar. getarnya ke tanahnya. Kalau kan namanya Pasir Gebar, Gebar tuh bahasa Sundanya. Gebar tuh bergetar. Nah ya, sebabnya dinamain Pasir Gebar gitu. Oh, nah terus ini juga kayaknya sih barusan ada orang naik. Ini ada yang nyalain api, tapi apinya tuh masih nyala. Kayaknya sih barusan banget. Tapi ini bakalan kita matiin, soalnya kebetulan juga sekarang musim kemarau. Takutnya gitu. Takutnya Kayak gunung-gunung yang nanti lain kan. Kayak gunung-gunung yang lain bisa terbakar. Makanya ini apinya bakalan kita matiin. Mana? Anjir. Strike mu si Agus strike 2 mu. Mana? 2 langsung sekaligus. Strike cok. Macet guys. Kalau kesini wajib ngerokok guys. Kenapa? Banyak nyamuk. Set. Jatuh. Nah, oke, ini kita lagi ada di perjalanan, tiba-tiba ada yang ngalangin, yaitu pohon tumbang, dan salah satunya ini adalah sarang semut terbesar yang kita temuin selama ini. Sepertinya lebih ke kerajaan semut. Ya mungkin kurang lebih seperti itu. Semuanya banyak banget.
Nih lihat nih. Semut itu halus kan? Halus. Halus. Semut. Smoothing. Oh banyak banget monyet. Semoga kelihatan dari sini. Ada di sebelah sana. Monyet. Oh, di sana temenmu. Fokus gini. Kan bisa sampai di pos 6 jam berapa, Mu? Kiraan Sekarang jam berapa nih? Jam 4 lebih 18. pos 5 lah, 20 menitan lagi. Terus ke pos 6 1 jaman lebih lah. Berarti kita sampai jam 6 paling ya. Kita tuh pos 6. Kalau misalnya kita ngejar puncak berarti jam 7 jam 8. Gak tahu tuh kalau mau kejar puncak. Terus jalan malam juga agak susah gitu lokasinya, gelap. Ya paling jam 8-an lah ambil telat. Ya apalagi treknya dengan trek yang sepadat ini. Jalurnya cuma kayak gini doang. Ketika di atas, dari bawah tuh nggak ada sama sekali. Tertutup rapat. Ini lihat pecatnya. Berapa menitnya? Ini lagi proses. Ntar kita lihat deh pas Limas gede apa. Nah itu lihat. Dia kelaparan soalnya emang udah lama mungkin gak nemuin orang. Oke ini sekarang jam 5 lebih 18. Bentar lagi ini sekitar setengah 6. Kalau misalkan emang di Tasik Kota udah pasti jam segini tuh lagi panas-panasnya. Soalnya dari kemarin belum ada hujan. Tapi lagi di gunung jam segini ini kabutnya bener-bener tebal banget, hampir mau maghrib. Sekarang kita udah ada di pos 5. Nama posnya tuh Cibarecak. Untuk pos 5 mungkin makanya dikasih Cibarecak tuh seperti apa, Bu, yang kamu tahu? Nah, dikarenakan dinamakan Cibarecak tuh di bawah tuh ada sungai. Bukan sungai sih, seperti curug lah, sungai kecil. Nah, terus di sana tuh ada model bukan air terjun sih, agak tinggi lah. Nah, kalau lagi musim hujan suka kedengeran air dari sini. Jadi kalau misalnya emang bahasa Sunda tuh ngerecek gitu ya? Ngerecak. Oh, ngerecek, jadi dikasih nama Cibarecak gitu guys. Oke ini bentar lagi tuh jam 6. Dikarenakan emang hari udah mulai gelap, jadi alangkah baiknya kita menyalakan suatu pencahayaan biar nggak terjadi apa-apa. Bukan seperti itu, Mang Ai? Bukan. Kekarabekan. Perut sudah mulai lapar. Bayangkan kalian kalau misalkan lagi di trek seperti ini tuh, lihat gimana bagusnya pemandangan. Ini adalah sebuah gunung yang benar dan asli. Ayo, yo. Dan ternyata barusan setelah istirahat kita mau siap-siap nyalain headlamp, ngejar pos 6 kata Mumu, soalnya pos 6 tuh masih jauh. Kita tuh harus ngelewatin pohon yang gede, kita melipir, lalu di belakangnya area camp kita nanti. Dan ternyata baru jalan 2 menit sampai di pos 6, lihat. Ada aja anjir. Kenapa tadi nggak ada duluan? Drama. Kiri nggak?
namanya tuh kayu tembaga. Nah ini tuh pos 6 dinamain kayu tembaga tuh apa ya? Ada yang tahu nggak? Kayaknya sih Soalnya kayaknya banyak kayu-kayu yang julang tinggi terus kayak terus ada yang Oh, ngejulur kuat ke bawah gitu, kan. nah benar pokoknya tembaga kan kuat. Kayaknya ini masuknya ke pohon-pohonnya juga sih. Kayak tembaga kuat. Konon katanya begitu, jadi pohon-pohonnya tuh kuat katanya seperti itu. Kalau misalnya emang di sini, jadi makanya dijadiin tempat area camp juga ya meskipun emang banyak pepohonan, tapi katanya konon-konon di sini pada kuat. Jadi nggak apa-apa kalau misalkan emang kita lagi di area camp juga, jadi nggak terlalu bahaya gitu meskipun ada ranting-ranting kecil yang jatuh. Seperti itu. Terus di sana tuh ada pos air tuh di bawah. Kalau ngecamp di mana kita? Kedengeran air dari sini. Sekarang kan musim kemarau, nggak kedengeran kayaknya. Nggak ada airnya. Kecil. Ada madat tapi kecil gitu. Area campnya itu bukan sih tuh. Tuh itu area camp tuh. Cuma masuk Oh iya. Oh itu di atas di satu. bawah 2 6 kayaknya. Kalau semuanya. Oke, berarti kita camp di sini. Iya Sini aja. betul sekali. Kalau Aku ngumpulin Oke, tenaga guys. buat besok summit aja. Capek guys. Kayaknya Capek masih guys. jauh.